Hai teman-teman, kali ini kita belajar bersama lagi tentang soal-soal kebidanan. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe ya. Langsung saja ke soal yang pertama. Seorang perempuan umur 22 tahun datang ke klinik mengatakan tidak dapat haid selama 3 bulan. Mual muntah, kepala pusing, dan mata berkunang-kunang. Dari hasil pemeriksaan, PP tes positif. Pemeriksaan penunjangnya adalah A. Pemeriksaan protein urin, B. Pemeriksaan glukosa urin, C. Pemeriksaan Hb, D. Pemeriksaan HCG, atau E. Pemeriksaan USG. Jawabannya adalah C. Pemeriksaan Hb karena ada keluhan, kepala pusing, dan mata berkunang-kunang. Seorang perempuan usia 31 tahun hamil anak kedua datang ke klinik memeriksakan kehamilannya. Untuk menentukan punggung janin, maka bidan melakukan palpasi. Teknik apa yang dilakukan oleh bidan untuk kasus tersebut? A. Leopold 1, B. Leopold 2, C. Leopold 3, D. Buedin, E. Alvel. Jawabannya adalah B. Leopold 2. Digunakan untuk menentukan apa yang teraba pada bagian samping kanan atau kiri ibu. Seorang perempuan usia 24 tahun datang ke bidan dengan keluhan sering buang air kecil dan tidak menstruasi sejak 3 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal, TFU pertengahan simfisis pusat, dan PP tes positif. Berapakah usia kehamilan yang paling tepat? A. 12 minggu, B. 16 minggu, C. 20 minggu, D. 24 minggu, atau E. 28 minggu. Jawabannya adalah yang B. 16 minggu. Menurut buku Maternal Neonatal Silver, untuk umur kehamilan 16 minggu, TFU-nya yaitu di tengah antara simfisis pubis dan umbilikus atau pusat. Seorang perempuan hamil 40 minggu, umur 26 tahun, datang ke bidan RSIA. Mengeluhkan gerakan anak berkurang. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal, TFU sesuai umur kehamilan, DCJ 90 kali per menit. Apakah diagnosa paling tepat pada kasus tersebut? A. Gawat janin, B. Ruptur uteri, C. Kematian janin, D. Oligohidramnion, atau E. Solusio placenta. Jawabannya adalah A. Gawat janin, karena denyut jantung janinnya 90 kali per menit dan gerakan anaknya berkurang. Seorang perempuan 26 tahun hamil pertama umur kehamilan 8 bulan datang ke praktek mandiri bidan. Hasil pengkajian, ibu mengeluh mudah merasa lelah, sering kencing dan minum. Tekanan darah 120/80, respirasi 20 kali per menit, suhu badan 36 derajat Celcius, nadi 80 kali per menit. Palpasi TFU setinggi 3 jari di bawah PX 40 cm, punggung kanan pres ke bagian terbawah, tidak bisa digoyangkan, DCJ 140 kali per menit. Apakah penyakit penyerta kehamilan pada kasus di atas? A. Penyakit jantung, B. Penyakit jantung grade 2, C. Penyakit diabetes mellitus, D. Perubahan fisiologis trimester 3, atau E. Kehamilan ganda. Jawabannya adalah C. Penyakit diabetes mellitus yang ditandai dengan ibu mengeluh mudah merasa lelah, sering kencing dan minum. Kemudian hamil 8 bulan dengan TFU 40 cm itu merupakan ciri-ciri dari makrosomia. Seorang perempuan 28 tahun G2 P1A0 datang ke bidan untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil pengkajian, ibu mengeluh cepat lelah dan lemah. Usia kehamilan 32 minggu. Konjungtiva tampak pucat, Hb 9 gram%. Apakah materi konseling yang tepat diberikan pada pasien tersebut? A. Nutrisi ibu hamil, B. Pemberian tablet Fe, C. Istirahat yang cukup, D. Antisipasi komplikasi, dan E.
Tanda-tanda ancaman kehamilan. Jawabannya adalah yang D, antisipasi komplikasi. Karena usia kehamilan sudah 32 minggu, dan biasanya pada ibu hamil setiap trimester diperiksa HB. Sedangkan materi konseling, nutrisi ibu hamil, pemberian tablet FE, istirahat yang cukup biasanya sudah diberikan pada kunjungan awal. Soal berikutnya, seorang ibu melahirkan bayi kedua di praktek mandiri bidan. Spontan menangis kuat, warna kulit merah, kering, menangis kuat, gerakan aktif, keringkan dan diselimut. TFU 3 jari di atas pusat, kontraksi baik, tidak teraba bagian janin, kandung kemih kosong, perdarahan 100 cc. Apakah diagnosa ibu tersebut? A. Partus skala 2, B. Partus skala 3, C. Partus skala 4, D. Partus skala 1, E. Partus skala 1, fase aktif. Jawabannya adalah partus skala 3. Definisi skala 3 yaitu dimulai segera setelah bayi lahir sampai lahirnya plasenta yang berlangsung tidak lebih dari 30 menit. Soal berikutnya, seorang ibu 28 tahun melahirkan bayi kedua di praktek mandiri bidan. Lahir spontan, menangis kuat, warna kulit merah, menangis kuat, gerakan aktif, bayi dikeringkan dan diselimuti. Apakah tindakan yang harus segera dilakukan? A. Masase uterus, B. Suntik Metergin 0,2 mg IM, C. Suntik oksitosin 10 IU, kemudian IMD, D. Palpasi, kemudian suntik oksitosin, E. Memotong tali pusat, mengikat, dan IMD. Jawabannya adalah D. Palpasi dan suntik oksitosin. Palpasi di sini maksudnya adalah memastikan janin tunggal atau tidak. Seorang ibu melahirkan bayi kedua di praktek mandiri bidan. Bayi lahir spontan, menangis kuat, warna kulit merah, gerakan aktif. Bayi dikeringkan dan diselimut. Palpasi, tidak ada janin kedua. Kemudian ibu disuntik oksitosin 10 unit IM. Apakah tindakan yang harus dilakukan pada klien tersebut? A. Peregangan tali pusat terkendali, B. Manajemen aktif skala 3, C. Cek plasenta, D. Dorsokranial, E. Masase uterus. Jawabannya adalah yang A. Peregangan tali pusat terkendali. Kenapa bukan manajemen aktif skala 3? Karena kalau manajemen aktif skala 3 itu merupakan rangkaian dari pemberian oksitosin hingga melahirkan plasenta. Jadi, di sini oksitosin sudah diberikan, kemudian langkah apa atau tindakan apa yang harus dilakukan selanjutnya yaitu peregangan tali pusat terkendali. Ke soal selanjutnya, seorang perempuan berusia 23 tahun hamil anak pertama datang ke posyandu untuk memeriksa kehamilannya. Hasil pemeriksaan tanda vital dalam batas normal, TFU 3 jari di bawah pusat, uterus teraba tegang. Apakah peran yang dilakukan oleh bidan pada kasus tersebut? A. Pelaksana, B. Penyelia, C. Pendidik, D. Peneliti, atau E. Pengelola. Jawabannya adalah yang A. Bidan pelaksana. Soal terakhir, Nyonya E. 26 tahun datang ke bidan mengeluh sudah 2 bulan tidak menstruasi. Perut bagian bawah nyeri dan mengeluarkan bercak darah berwarna coklat. Hasil pemeriksaan dalam belum ada pembukaan porsio. Nyeri goyang, PP tes positif. Diagnosa yang tepat untuk Nyonya E adalah A. Mola hidatidosa, B. Abortus insipient, C. Abortus imminent, D. Abortus incomplete, E. Kehamilan ektopik terganggu. Jawabannya adalah kehamilan ektopik terganggu. Ciri-cirinya di sini perut bagian bawah nyeri dan mengeluarkan bercak darah berwarna coklat. Hasil pemeriksaannya belum ada pembukaan porsio dan ada nyeri goyang. Demikian tadi soal-soal yang kita bahas kali ini. Apabila ada yang ingin didiskusikan, boleh komentar di bawah ya. Terima kasih. Bye-bye.